Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan ilmu tentang khasiat surat Al-Kautsar. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, dan diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat-nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, semoga diberi ampunan oleh Allah atas segala dosanya dan diterima semua amal baiknya, dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberi nikmat oleh Allah, sehat lahir, sehat batin, sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya sampaikan ilmu ini, terlebih dahulu mohon bantuannya subscribe. Matur suwun di Husaini Channel. Baik, surat Al-Kautsar para pemirsa ini diturunkan di Mekah. Surat yang pendek-pendek itu. Surat yang panjang di Madaniyah atau di Madinah. Bunyi surat Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Yang artinya sesungguhnya kami Allah telah memberimu Muhammad, yaitu nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak atau nikmat yang berlimpah. Ya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad berarti dikatakan juga kepada umat Nabi Muhammad termasuk kita-kita ini. Jadi diberikan nikmat yang banyak. Sesungguhnya aku berikan nikmat yang banyak. Tak terhitung para pemirsa. Nikmat hidup, kita masih hidup, tidak mati. Nikmat, bayangkan kalau orang sudah mati kan putus. Sudah amalnya. Ya, kecuali ada 3 itu. Jadi kita masih hidup ini kesempatan untuk senantiasa bertobat. Mumpung nyawa di kandung badan, tidak di kerongkongan. Nikmat kesehatan, lahir, tidak sakit berat-berat, sakit diabetes, kencing manis, kencing asin, ya. Sakit prostat, sakit ginjal, sakit kanker, ya, miom, terus ngomong tumor, dan lain-lain. Kita diberi perlengkapan tubuh, sehat jasmani, sehat rohani, tidak gila. Kalau dihitung para pemirsa, nikmat itu tidak akan bisa, karena Allah sudah memberikan
yaitu informasi kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatku, kamu tidak akan bisa. Ayo kita hitung di komputer. Ya, pasti rusak itu komputernya. Saking banyaknya nikmat bisa melihat, tidak buta. Nikmat bisa mendengar. Ya, tidak tuli. Nikmat bisa bicara, tidak tunawicara. Dan lain-lain. Subhanallah. Ya. Tidak akan bisa nikmat kita hidup yang nyaman di negara kita Indonesia ini. Bayangkan kalau kita di Palestina, ya, di mana saja, Ethiopia dan lain-lain yang kekurangan. Kita ini negeri yang gemaripah, Lojinawi, Toto Tentrem Kartora Harjo. Kaya raya Indonesia ini, bangsa. Negeri yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu bersyukur. Sampai Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmatku mana yang kau dustakan, hei manusia? Diterangkan dalam surat Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Itu kurang lebih berapa ya? Entah 31, entah 33. Coba hitung ya. Allah mengulang-ulang. Karena qalilan ma tashkurun, kata Allah, sedikit hambaku yang bersyukur kepadaku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika wanhar. Maka apa? Salatlah kepada Tuhanmu karena Tuhanmu. Ya. Makanya sungguh sangat rugi orang yang tidak sholat. Karena sholat pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Allah sudah maha kaya, untuk supaya sehat. Karena sholat itu mengandung kesehatan, sujud agar peredaran ini senantiasa baik ke otak dan lain-lain, supaya sehat. Itu ma'asyamin ya. Dengan sholat itu maka as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat dapat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kecinta, judi, entah apa saja, ya, dan mungkar, kejahatan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah sholat wanhar, berkorbanlah. Berkorban bisa berupa kambing, berupa sapi, kurban tenaga, pikiran, untuk perjuangan Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu hai Muhammad, yang membenci umat Muhammad, dialah nanti akan putus rahmat Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekarang langsung kita kembali kepada khasiat, yaitu surat Al-Kautsar. Apa khasiatnya, hikmahnya, manfaatnya? Nomor 1, jika kita baca sebanyak 71 kali, jika ada orang yang merasa teraniaya dan terpenjara, insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah kepada yang didolimi. Insya Allah akan keluar. Jadi kita baca, kalau bisa kita sholat terlebih dahulu. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Maka minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Ya, jika ada yang di penjara karena mungkin tidak salah atau apa, bacalah surat Al-Kautsar setelah sholat hajat 2 rakaat. Ya, sholli sunatan hajati rakaatain mustaqbil qiblati ada anilai ta'ala. Terus baca inna a'toina kal kautsar 71 kali. Setelah itu mohon kepada Allah dengan sujud, baca Ismul A'dzam, nama Allah yang agung, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dalam keadaan sujud.
Berapa kali? 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Atau cukup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus permohonan kepada Allah apa saja keinginan kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Ismul Adzam, nama Allah yang agung yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca 71 kali. Yang kedua khasiatnya, apabila kita kehausan, entah puasa atau di mana saja kita kehausan, ya, maka kita gosokkan di leher kita bacakan Al-Kautsar di telapak tangan kita, ya, dibacakan 3 kali terus digosokkan ke leher. Insya Allah akan dari kehausan itu dahaga akan hilang sehingga tidak haus lagi. Khususnya nanti di bulan suci Ramadan sering baca ini, ya. Yang ketiga, apabila dibaca sebanyak 10 kali di air mawar, disapukan di mata yang sakit, ya, atau berair atau gatal atau bengkak, insya Allah akan sembuh. Dibacakan 10 kali, ditiupkan di air mawar, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Apabila dibaca di rumah, barangkali ada yang terkena sihir, ya, di mana letaknya sihir itu dibacakan 10 kali, ditiupkan, kalau bisa dikasih garam grosok, insya Allah akan hilang itu sihir itu, ya. Apabila dibacakan 1000 kali, dibaca nggih, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tapi kita baca ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar 1000 kali. Apabila kita minta tambahan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali. Salat hajat juga, ya. Setelah kita baca, mohon pertolongan Allah tadi dengan sujud lagi, ya. Kalau minta rezeki, ingin uang banyak, la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz dzalimin. Kemudian rajin-rajinlah diri untuk selalu membaca surat ini. Insya Allah hati kita akan menjadi lembut dan khusyuk dalam sholat, ya. Dan yang terakhir, kita baca ketika hujan, ya, supaya mendapatkan barokah dan rahmat dari hujan tersebut, ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat masalah fid-dini wa dunya wal akhirah. Jangan lupa subscribe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.